masjidi lillahi ta'ala. Lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain di awal surah An-Nisa, masih ayat pertama. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس وهai manusia. Ini surah An-Nisa walaupun dimulai dengan ya ayyuhan nas, tapi ini surah madaniyah. Surah An-Nisa surah madaniyah, artinya surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Rasulullah setelah Rasul hijrah ke Madinah. Dinamakan surah An-Nisa yang artinya perempuan karena kebanyakan pembahasan dalam surat ini menyangkut perempuan, tentang nikah, artinya hal yang berkaitan dengan perempuan. Dan enggak ada surah Ar-Rijal, enggak ada surah Ar-Rijal. Ini salah satu Allah bentuk Allah memuliakan perempuan dengan cara seperti ini. Allah ada nama surat yang mana An-Nisa, sedangkan Ar-Rijal tidak ada. Jadi ya ayyuhan nas, wahai manusia, baik laki atau perempuan, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian, artinya takut akan iqabnya Allah. Allah cara untuk menakuti ataupun cara untuk bertakwa ke Allah bi an tuti'uhu, dengan cara bahawa kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat terhadap segala perintah dan taat dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum, kenapa Allah yang harus kita takut, yang kita bertakwa? Alasannya karena alladzi khalaqakum. Ini alasan-alasan yang menunjukkan tentang seharusnya kita bertakwa ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut ke yang lain, takut cuma ke Allah. Alasannya ini. Yang pertama, Allah alladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian. Menciptakan artinya menciptakan dari tiada menjadi ada. Min nafs, dan khalqun ini tidak sifat khalqun khusus kepada Allah. Khalqun ini sifat yang khusus kepada Allah, tidak makhluk. Karena makhluk ini tidak bisa membuat sesuatu dari tiada ke ada. Walaupun manusia sekarang Ustaz bikin mobil, bikin pesawat, itu semua barang sudah ada, cuma ngerakit. Semuanya barang sudah ada semua. Besinya sudah ada, semua sudah, tinggal kita ngerakit jadilah. Sedangkan khalqun artinya menciptakan dari sesuatu yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Sehingga khalqun ini adalah sifat yang khusus pada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah semuanya makhluk. Khaliq cuma Allah Subhanahu wa taala. Khaliq zat yang menciptakan khusus ke Allah. Adapun kita semua masih wallah makhluk. Allah yang menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan dari nafsin, dari jiwa yang satu, akan pasangannya, yaitu Sayyidatuna Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri, sehingga laki-laki kurang. Tulang rusuknya sebelah kiri kurang satu, yang paling bawah. Tentang kisahnya sudah kita sampaikan kemarin, bagaimana di awalnya Allah menciptakan Sayyidatuna Hawa. Ketika Sayyidina Adam tidur, tiba-tiba bangun melihat ada seorang perempuan di sampingnya, kemudian berkeinginan ingin memegang, menyentuhnya. Ditahan sama malaikat, jangan sebelum engkau menunaikan maharnya, yang saat itu disebutkan dalam sebagai riwayat maharnya adalah berselawat. Sebagai riwayat menyebutkan 3 kali berselawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan 17 kali selawat. Artinya kalau pengen kawin, pengen istri, ya banyakin berselawat.
La ilaha illallah. Kemudian kalau ada pertanyaan di sini, mufassir ini menyebutkan menulis sebuah pertanyaan takdir. In qulta, jika engkau bertanya, haitsu kanat Hawa makhluqah min dhal'i Adam fahiya ukhtu li auladi. La ilaha illallah. Nah, jika Sayyidatuna Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, maka Sayyidatuna Hawa menjadi saudara bagi anak-anaknya Nabi Adam, saudara perempuan. Karena diciptakan Nabi Adam, otomatis anak Nabi Adam, sehingga anak Nabi Adam yang lain jadi saudara. Nah, famuqtadahu, maka seharusnya annahu yahillu liman yakhluq minha at-tazawwuj biha fi syar'i. Pada dasarnya seharusnya halal liman yakhluqu minha at-tazawwuj biha fi syar'i, sehingga halal untuk orang yang diciptakan dari Nabi Sayyidatuna Hawa untuk menikahi dengan Hawa dalam syariat Nabi Adam. Karena syariat Nabi Adam boleh menikahi saudara syariat Nabi Adam. Karena saat itu manusia masih sedikit, cuma nanti disilang ya, cuma disilang aja. Anak pertama misalkan Qabil dengan saudaranya yang perempuan, Habil saudara perempuan, tak disilang aja. Qabil nikah dengan saudara si Qabil yang sekembar, begitu juga sebaliknya. Tapi mereka pada dasarnya kakak beradik semua. Jadi kalau misalkan Sayyidah Hawa diciptakan dari Nabi Adam, sama berarti dengan anak-anak Nabi Adam yang lain, otomatis ini Hawa jadi saudaranya, saudara, dan nanti akhirnya boleh menikah. Nah, ujiba, dijawab pertanyaan itu bi anna tafarru' Hawa min Adam laysa ka tafarru'il walad min al-walid. Ini perbedaannya, sesungguhnya bi anna tafarru' Hawa, itu lahirnya Hawa dari Adam tidak seperti lahirnya anak dari bapa. Nah, benar. Karena bal nabatuha min ad-dhali', tetapi tumbuhnya Nabi Adam dari tulang Sayyidatuna Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam itu persis seperti tumbuhnya benih kurma, an-nakhlah, kurma dari nawah, biji kurma. Beda kalau manusia ini lahir beranak, tetapi beda halnya kalau Nabi Hawa dinisbatkan Nabi Adam, itu bentuknya seperti biji kurma, nanti dari situ keluar pohon kurma. Jadi bukan beranak. La ilaha illallah, sehingga tidak dinamakan anak. Ingat Sayyidina Hawa tidak dinamakan anak untuk Nabi Adam, karena beliau ibaratnya tumbuh dari Nabi Adam seperti halnya tumbuh pohon kurma, tumbuh kurma dari biji kurma keluar. Fala yuhkam, sehingga tidak boleh dianggap bahwa Hawa adalah anak Nabi Adam, anak Nabi Adam, dan juga tidak boleh dikatakan Nabi Hawa adalah saudara untuk anak-anaknya Nabi Adam. Bal hiya ummuhum, tapi Nabi Hawa adalah ibu mereka. Coba mufassir khilaf. Selanjutnya pembahasan berikutnya tentang khilaf mufassir tentang apakah penciptaan Hawa dan tulang rusuk Nabi Adam di dalam surga atau di luar. Waqtulifa hal kana khalqu Hawa kharijal jannah. Khilaf ulama tentang apakah penciptaan Hawa di luar surga atau bukan, atau ketika masih dalam surga. Wa bihi qala jamaah. Ada sebagian ulama menyebutkan Hawa diciptakan di luar surga. Wa qala Ibn Abbas wa jamaah, Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan sebagian ulama yang lain, annahu kana dakhilal jannah, terjadi itu di dalam surga. Dengan alasan yang ulama yang menyebutkan di luar surga, karena diciptakan Hawa ketika Nabi Adam tidur.
Nah, padahal dalam surga enggak ada tidur. Sehingga itu salah satu alasan ini Hawa tidak mungkin diciptakan di surga. Pasti ketika Nabi Adam tidur di luar surga. Karena dalam surga enggak tidur. Kalau kita tidur dalam surga nanti, wah kasihan rugi. Makanya dalam surga enggak ada istilah tidur lagi. Tidur di dunia tidur. Jadi alasan ulama yang menyebutkan bahawa Hawa diciptakan di luar surga karena kejadian penciptaan Hawa ketika Nabi Adam tidur, dan dalam surga enggak ada istilah tidur. Sedangkan Ibnu Abbas dan ulama yang lain, jamaah yang lain menyebutkan tetap dalam surga. Terus bagaimana itu tadi penciptaannya dalam tidur? Ketika tidur, wala mani' min kaunihi akhadhahu an-naum fiha li'anna al-mamnu' an-naum ba'da dukhuliha yaumal qiyamah. Tidak ada larangan keadaan penciptaan Nabi Hawa ketika tidur Nabi Adam. Tidak mungkin. Alasannya karena yang tidak tidur yang tidak terjadi di dalam surga adalah tidur nanti di hari kiamat. Nah, itu enggak ada lagi. Kalau sebelum hari kiamat mungkin saja orang tidur dalam surga, seperti Nabi Adam alaihissalam. Ini versi ulama yang menyebutkan bahawa Hawa diciptakan di dalam surga ketika Nabi Adam tidur. La ilaha illallah. Nanti di surga kita enggak ada lagi yang tidur. Sudah, semua bangun untuk menikmati nikmat surga. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan Allah wabatha artinya menyebarkan. Wabatha menyebarkan dari keduanya Adam dan Hawa akan laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak. Dari situlah tersebar semua manusia sampai sekarang. Mulai dari dua orang ini. Kemudian kata Allah, wattaqullah. Dan diriwayatkan dalam sebagian riwayat bahawa Hawa, ini kisah juga ini, Hawa hamil untuk Nabi Adam sebanyak 20 kali. La ilaha illallah. Sebagai riwayat yang lain 40 kali. 40 kali hamil. Bukan hanya dua anaknya yang hamil sama dia. Enggak, masih banyak di bawahnya. Ada 40, 20 kali. Jadi Sayyidina Hawa hamilat min Adam 20 batnan atau 40 batnan. Sayyidina Hawa hamil dari Nabi Adam sebanyak 20 kali. Sebagai riwayat yang lain 40 kali. Jadi 40 kali hamil. La ilaha illallah. Kalau kita paling 3 itu pun 1 lahir. Hawa 40 kali hamil. Subhanallah. Dan enggak ada sesar dulu. Semua normal. 40 kali hamil fi kulli batnin zakar wa untha. Di setiap kali hamil beliau itu Sayyidina Hawa setiap kali hamil pasti kembar. Dan kembarannya laki-laki dan perempuan. Silang. Jadi selama 40 kali hamil, selama beliau bersama Nabi Adam itu sempat hamil 40 kali atau 20 kali, beda riwayat. Setiap kali hamil melahirkan tetap kembar laki-laki perempuan. Hawa, la ilaha illallah. Minimal kita setengahnya lah, 10 lah. 10 kali hamil. Wa kana yuzawwij dzakar hadzal batn li untha al batn al ukhra. Ini yang tadi saya sampaikan, sehingga nanti dikawin silang. Laki-laki yang lahir dari hamil ini dinikahkan dengan laki-laki perempuan yang lahir dari hamil yang lain. Itulah disilang. Dan tidak meninggal Nabi Adam sehingga berkumpul dari keturunannya.
tidak meninggal Nabi Adam sampai berkumpul dari keturunan Nabi Adam saat itu melebihi 100.000 orang. Keturunan Nabi Adam itu baik anak secara langsung atau cucu-cucunya. Jadi keturunan beliau saat itu baik anak langsung atau cucu sebanyak melebihi 100.000 orang. Itu ketika beliau meninggal. La ilaha illallah. 100.000 banyak. 100.000. Mungkin dari beliau aja, dari istrinya, dari Hawa sudah 40 kali melahirkan. Bila kembaran dua 80. La ilaha illallah. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Kemudian Allah menyebarkan dari Adam dan Hawa akan laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak, sehingga kita semua ini adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Allah lanjutkan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian minta-minta dengan nama Allah. Ini adat orang Arab. Adat orang Arab ketika pengen sesuatu, unsyiduka billah, as'aluka billah, saya mohon kamu dengan nama Allah. Nah, ini sama orang Arab dulu tabiatnya kalau pengen minta sesuatu ke orang lain, itu pakai bawa-bawa nama Allah supaya lebih walaupun makruh membawa nama Allah ketika minta-minta. As'aluka billah, saya minta kepadamu dengan nama Allah. Kalau orang Arab seperti unsyiduka billah, itu bahasa-bahasa orang Arab yang dipakai ketika pengen memintai sesuatu ke orang lain. Jadi wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang kalian minta-minta dengan nama Allah, dengan nama. Kemudian wal arham, dan takutlah kalian akan arham, artinya takut kepada rahim. Arham ini takut an taqta'uha, jauhilah dari rahim, artinya memutuskan silaturahim. Ini ayat yang melarang memutuskan tali silaturahim. Malahan disebutkan dalam hadis, salah satu hadis, ar-rahim mu'allaqatun bil arsh, itu rahim itu dibentukkan dalam bentuk jasad, digantung di arsh. Taqulu, rahim berkata, man wasalani wasalahu Allah, wa man qata'ani qata'ahu Allah. Orang yang menyambungkan, man wasalani, siapa saja yang menyambungkan diriku, kata rahim, artinya yang menyambungkan silaturahim, wasalahu Allah, maka Allah akan menyambung dengan dia. Artinya Allah akan ada hubungan dengan orang yang menyambung silaturahim. Wa man qata'ani qata'ahu Allah, siapa saja yang memutuskan diriku, qata'ahu Allah, Allah akan juga memutuskan dari dirinya. Artinya Allah tidak mau berhubungan dengan orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian wa muwasalatul arham takhtalif bi ikhtilafin nas. Cara untuk silaturahim itu berbeda tergantung manusia. Bagi maksudnya, faminhumul ghani wal faqir, karena manusia ini ada yang kaya ada yang miskin. Fal wajib 'alal ghani, maka yang wajib terhadap orang yang kaya, al muwasalah, dia itu menyambung silaturahim dengan cara al hadaya, ngasih hadiah, wal tuhaf, ngasih tuhaf ini apa namanya, itu hadiah juga, tuhaf. Wal kalamil lin, dan dengan pembicaraan yang lembut. Nah, itu caranya, cara silaturahim orang yang kaya, dengan membantu saudaranya yang miskin, kakaknya, adiknya, pamannya, saudaranya, bibinya yang kurang mampu, dibantu dengan hadiah, bantu dengan tuhaf. Tuhaf ini pemberian seperti hadiah, dan juga termasuk dengan pembicaraan yang bagus. Wa 'alal faqir, adapun cara untuk menyambung silaturahim bagi orang yang fakir, bil-lin, dengan cara lemah lembut ke mereka, dan juga dengan sa'i lahum, membantu mereka. Mereka orang kaya ini butuh sesuatu, dibantu semuanya fikir.
wa muasyaratuhum bil ma'ruf, dan berhubungan dengan mereka dengan ma'ruf. Yang poin di sini yang paling penting, wala farqa bainal ahya'i wal amwat. Ini yang kadang-kadang sering kita lupakan. Dan tidak ada perbedaan antara orang hidup dan orang meninggal. Sama. Jadi jangan sampai kita putus silaturahim sama orang yang telah meninggal. Gimana caranya? Dengan mendoakan mereka, dengan bersedekah niatkan untuk mereka, wakaf niatkan untuk mereka, sering mendoakan mereka, istighfar untuk mereka, nah baca Al-Quran niatkan untuk mereka. Nah ini semua cara silaturahim dengan yang telah meninggal. Apalagi orang yang meninggal itu bapak atau ibu. Na'udzubillah. Berusaha jangan sampai putus silaturahim dengan orang yang telah meninggal. Jadi silaturahim bukan cuma dengan yang hidup, tidak, sama. Dengan yang hidup harus disambung rahim, silaturahim, dan dengan yang sudah meninggal juga harus disambung silaturahim. Wala farqa bainal ahya'i wal amwat. Dalam hal kewajiban silaturahim tidak ada perbedaan antara yang hidup atau yang sudah meninggal. Caranya kita berusaha untuk menyambung silaturahim dengan saudara kita, adik kita, bapak kita, ibu kita yang telah meninggal. Caranya mendoakan mereka, mengistibaca mohon ampun untuk mereka, bersedekah niatkan untuk mereka, wakaf niatkan untuk mereka, baca Al-Quran niatkan untuk mereka, sering-sering menziarahi mereka, ziarahi kubur mereka. Karena orang meninggal itu merasa nyaman ketika diziarahi oleh orang yang ketika hidup dia nyaman, termasuk kawan. Saya kita kawan dekat sama si A, selama hidupnya kita nyaman sama dia, maka setelah kita meninggal nanti di kubur, jika dia ingin datang menziarahi kita, senang. Nah, jadi orang dalam kubur itu juga merasa nyaman, merasa tenang ketika dia diziarahi oleh orang yang dulu dia nyaman. Maka kita kawan kita yang sudah duluan meninggal, kalau sempat ada waktu kita ziarahi. Nah, bapak ibu kita minimal setahun sekali, kalaupun nggak bisa setiap hari, setahun sekali kita tentangilah makam mereka untuk kita ziarahi, baca Yasin, baca Al-Quran di situ. Ini akan untuk mereka. Wal arham, dan takutlah terhadap rahim. Artinya takut jangan sampai engkau memutuskan silaturahim. Inna Allah kana alaikum raqiba. Sesungguh Allah adalah Allah terhadap kalian itu yang raqib. Raqib artinya hafizah, yang menjaga amal kalian. Artinya yang menghafal, yang menjaga, yang raqib. Raqib pada dasarnya mengontrol. Jadi semua Allah mengontrol amalan kita. Allah tahu amalan kita dari yang kecil atau yang besar. Ini a'malikum. Nah, fa mujazikum, kemudian Allah pasti akan memberikan balasan terhadap amalan kalian. Besok kita lanjutkan ke ayat berikutnya tentang anak yatim. Ayat setelah ini membicarakan tentang yatim dan menikahi ibu-ibunya anak yatim. Ibu-ibunya anak yatim. Karena cara untuk membiayai anak yatim ya dengan cara menikahi ibunya. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.